Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septari Pali dari Universitas Pelita Bangsa dari program studi manajemen and Business. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer pricing. Apa sih yang disebut transfer pricing? Next. Transfer pricing itu adalah penetapan harga transaksi antara entitas yang terkait, contohnya anak perusahaan, divisi atau afiliasi dari suatu perusahaan dengan tujuan untuk menentukan harga transfer yang adil dan wajar. Nah, penentuan harga transfer berdasarkan biaya. Ada dua keputusan yang dibuat. Satu, bagaimana menentukan besarnya biaya, dan yang kedua menentukan besarnya markup biaya, laba. Nah, di sini tujuan transfer pricing. Yang pertama, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua ada mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Ketiga sebagai evaluasi kinerja cabang, perusahaan mancanegara. Dan yang keempat untuk mengurangi risiko keuangan. Dan yang kelima ada membantu mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Keenam untuk mengurangi beban, tanggungan pajak, dan bea masuk. Dan yang ketujuh untuk mengurangi risiko pengambil alihan perusahaan dari pemerintah. Di sini metode transfer pricing ada 4 ya. Yang pertama metode full cost, yaitu penetapan harga transfer berdasarkan pembebanan penuh dan yang paling umum digunakan karena dapat dipahami dengan baik. Kelemahannya ini biaya tetap yang berpengaruh terhadap keputusan jangka pendek. Yang kedua ada metode variable cost, yaitu penetapan harga transfer yang sama dengan biaya terkait unit penjualan. Hal ini tuh disebabkan apabila penjual mempunyai kapasitas yang berlebihan, tujuan utamanya itu untuk memuaskan permintaan internal karena harganya cukup rendah. Yang ketiga ada metode market price, yaitu penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar. Metode ini paling kebanyakan yang disukai. Keunggulannya bahwa harga transfernya cukup objektif. Kelemahannya mungkin harga pasar produk tertentu tidak tersedia. Dan yang terakhir ada metode negosiasi price, yaitu penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara kedua belah pihak. Next, Kak. Nah, di sini kita contoh soal full costing ya. Yang pertama, PT Rafinerinya memproduksi 40.000 komponen per tahun dengan biaya produksi sebagai berikut. Di sini ada biaya bahan baku sebesar 50 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta, biaya overhead pabrik sebesar 30 juta variabel, dan overhead pabrik biaya tetap itu 40 juta yang ditotalkan sebesar 200 juta. Metode full costing, dengan menggunakan metode ini kita hitung markup dan biaya administrasi yang sebesar 20 juta. Tentukan laba operasinya. Nah, dari yang diketahui di atas memiliki total 200 juta. Markupnya 25% dikali total 200 juta sehingga hasilnya adalah 50 juta. Harga jual per unitnya tinggal kita bagi. 250 juta itu dari total biaya dan ditambah hasil markup sebesar 50 juta sehingga ketemu 250 juta dibagi 40.000 komponen yang per tahun, itu hasilnya Rp6.250. Nah, di sini laporan laba rugi PT Rapinaraya kita menentukan IEBT ya, laba operasinya. Dari pendapatan komponen ada 40.000 komponen dikali harga dan uh, hasil hasilnya itu total 250 juta dalam jangka 1 tahun.
250 juta ini dari komponen komponen yang dibuat dan harga yang tersedia. Itu jadi 250 juta. Di sini dari biaya bahan segala macam totalnya kan 200 juta. Jadi laba kotornya itu tinggal dikurangi 250 juta dikurangi total biaya yang dikeluarkan itu 200 juta, sehingga laba kotornya memiliki hasilnya 50 juta rupiah. Biaya administrasi dan penjualan itu dilihat dari soal itu sebesar 20 juta, sehingga laba operasinya itu 30 juta rupiah. Nah, di sini ada contoh soal metode variable costing. Kita ambil contoh yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Di sini diketahui biaya bahan baku sebesar 50 juta, tenaga kerja langsung 80 juta, overhead pabrik variabel 30, dan overhead tetap yang di total itu 200 juta. Dengan menggunakan variable costing, hitunglah pendapatan jualnya markup 25% dan administrasi umum sebesar 20 juta, tentukan harga operasinya. Nah, di sini ya, totalnya kan 200 juta. Yang dimana biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel dengan jumlah itu 160 juta, biaya non produksi per unitnya itu 20, jumlah biaya variabelnya itu 180 juta rupiah. Markup dari 180 juta itu sebesar 45 juta rupiah. Harga jual per unitnya 225 juta rupiah dibagi 40.000 komponen, itu ketemunya di angka 5.625 rupiah. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Pendapatannya itu yang di ini 225 juta dari harga komponen yang dibuat dan harganya ketemu 225 juta rupiah. Laba kotornya berarti 225 juta rupiah dikurangi 200 juta, besar 25 juta. Sedangkan biaya administrasi itu 20 juta, maka laba operasi hasilnya 5 juta rupiah. Nah, di sini ada gambar ya tentang skema transfer pricing. Di sini kita akan membahasnya, yaitu gambar ini menggambarkan sebuah skema transfer pricing yang melibatkan 3 pihak utama, yaitu negara Indonesia diwakili oleh PT X Indonesia X Corporation, perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan PT X Indonesia, dan Jet Corp, perusahaan di negara kita anggap di negara Jet yang dianggap sebagai pihak independen. Nah, PT X Indonesia menjual barang ke X Corporation dengan harga 14 juta rupiah. Hubungan istimewa antara kedua perusahaan ini mengindikasi adanya potensi manipulasi harga untuk tujuan tertentu, seperti menghindari pajak atau memindahkan keuntungan ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah, agar ketemu pajaknya itu rendah. Terus X Corporation kemudian menjual kembali barang tersebut ke Jet Corporation dengan harga yang lebih tinggi, yaitu 20 juta. Hal ini dianggap sebagai pihak independen, sehingga harga jual ini diharapkan mencerminkan harga pasar yang wajar. Nah, dari skema pricing seperti ini, mungkin otoritas pajak memiliki potensi penyalahgunaan. Mungkin hal ini ada yang bertanya-tanya, mengapa harga jual dari X Indonesia ke X Corporation jauh lebih rendah dibandingkan harga jual X Corporation ke Jet Corp? Perbedaan harga yang signifikan ini patut kita curigai sebagai upaya untuk memindahkan sebuah keuntungan ke luar negeri dan mengurangi beban pajak di Indonesia itu. Nah, terus jenis hubungan istimewa terjaring antara PT X dan X Corporation masih penjelasan. Nah,
Hubungan ini tuh bisa berupa mungkin kepemilikan ya, hubungan keluarga, atau perjanjian khusus yang mempengaruhi sebuah keputusan bisnis itu sendiri. Nah, tujuannya apa sih transfer pricing ini? Tujuannya sih bisa beragam, mulai dari menghindari pajak, mengalihkan keuntungan, hingga memanipulasi kinerja keuangan perusahaan. Mungkin kesimpulannya ya, tentang skema transfer pricing tadi, maaf yang gambar, transfer pricing tadi, Eee, ini mengindikasikan adanya potensi risiko pajak. Otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa harga transfer yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip arm's length, yaitu harga yang akan disepakati oleh kedua belah pihak yang independen dalam transaksi sejenis pada kondisi yang sama. Next. Di sini transfer pricing di dalam dunia perpajakan. Jika sebuah perusahaan multinasional memiliki kantor di negara lain, tarif pajak di negara tersebut dapat mempengaruhi berapa biaya yang dikenakan perusahaan untuk menentukan harga transfer antar kantor tersebut. Namun jika perusahaan memiliki kantor di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih kecil, biaya transfer antar kantor tersebut mungkin lebih rendah. Ah, Hal ini tuh bentuk usaha yang tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjalankan usaha dapat berupa cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Dari pembahasan yang tadi dibahas, kita dapat menyimpulkan untuk mencegah praktek penghindaran penghindaran pajak karena penentuan harga yang tidak wajar, maka Dirjen Pajak menetapkan pedoman penentuan harga transfer yang membahas penerapan prinsip kewajaran dan kezoliman usaha. Terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar dalam bertransaksi dengan pihak berelasi. Mungkin hal itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.